lagi di channel Arungan. Nah, eh ini lagi ada buku bagus nih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahasan yang rada-rada berat sedikit, guys. Jadi di sini kita bakalan ngobrolin yang namanya nilai guna sejarah, atau bahasa sederhananya kegunaan sejarah. Nah, kalau misalnya kita bicara guna sejarah nih, satu pertanyaan yang mungkin bagi teman-teman yang jurusannya memang sejarah, baik itu ilmu sejarah, pendidikan sejarah, sejarah urbanisme, sejarah budaya Islam dan sebagainya, saya akan nanya, biasanya kalau di awal-awal nih kita masuk, kalau kita masuk ke jurusan sejarah, ya apa bahasa kayak gitu ya. Nah, ada kisah yang menarik ya sebenarnya kalau kita ngomongin guna sejarah bagi orang-orang yang kayak gini, karena kita tahu jurusannya kan dalam posisinya kalau di jurusan lain nih, jurusan poin ya bahasanya kayak hukum, dia bisa menghukum ya, karena kan dia bisa ngerti undang-undang dan lain sebagainya. Yang jelas dokter, fakultas kedokteran, kesehatan bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, bisa merawat orang sakit jadi sembuh. Dan kemudian insinyur, jurusan teknik semisal dia bisa buat bangunan, kemudian dia juga bisa buat jembatan dan lain sebagainya lah, hasilnya nyata. Nah, kalau sejarah, nah ini kan jadi pertanyaan terkadang ya, dan itu membuat bahasanya itu semangat nih terkadang jadi turun gitu ya. Nah ini sebenarnya ada pembahasannya, guys, kalau semisal di jurusan sejarah itu sendiri. Nah pembahasannya itu di nilai guna sejarah. Nah sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya ada seorang profesor, namanya Profesor Nugroho Susanto, dia profesor di UI, dia mengatakan sebenarnya kalau kita bicara sejarah nih ada 4 kegunaannya, guys, dalam artian umumnya. Nah kemudian sejarah ini juga bisa berbicara soal konteks-konteks yang lebih teknis, bisa berhubungan langsung sama namanya pembangunan. Jadi nggak jadul-jadul banget lah, ngomongin yang kuno-kuno banget yang nggak bisa move on gitu biasanya kan. Kadang kan kalau kita ngomongin sejarah kuno banget gitu ya, kayak ini kalau anak-anak sejarah nih orang-orang yang nggak bisa move on kah gitu istilahnya ya. Sebenarnya nggak gitu, guys, kita juga bicara soal-soal yang gitu ya. Nah kita kembali ke Nugroho Susanto, jadi dia bicara 4 hal. Yang pertama, kegunaan sejarah menurut Nugroho Susanto itu adalah di soal edukatif. Jadi apa sih edukatif itu? Jadi mengedukasi. Contohnya begini, guys, kalau misal kita bicara sejarah dalam konteks pertempuran pertahanan kemerdekaan, kemudian kita bicara soal bagaimana sejarah perjuangan bangsa ya dalam bidang apapun. Nah sebenarnya kan kita kan belajar tuh bagaimana sebenarnya sih bangsa ini bisa merdeka ya dan punya kekuatan gitu sebenarnya dalam memerdekakan diri kita lepas dari penjajahan. Nah itu kan mengedukasi ya diri kita agar kita bisa menjadi orang yang gigih dan tidak kenal lelah dalam melepaskan diri dari penjajahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara yang kedua, Nugroho Susanto juga bicara bahwa sejarah ini punya yang namanya sifat dalam artian kegunaannya inspiratif. Apa sih inspiratif itu? Ya ini memberikan inspirasi. Nah ini paling gampangnya adalah kalau setiap peristiwa di masa lalu, guys, itu kan posisinya dia kan memberikan yang namanya itu sebuah pesan ya. Di setiap peristiwa itu ada pesan, pesan moralkah gitu ya, pesan dalam artian tertentunya keindahan kan dan lain sebagainya. Nah dalam konteks itu biasanya kan Nugroho Susanto mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah inspirasi yang menginspirasi sesuatu. Jadi bahasanya itu misalnya kan menginspirasinya ini adalah menginspirasi agar kita mempunyai ilham terkait dengan hal tertentu gitu ya, berasalnya dari masa lalu itu. Jadi kita dapat suatu pesan lah, pesan moral atau sebagainya. Itu namanya memberikan inspirasi. Kemudian yang ketiga, Nugroho Susanto mengatakan bahwasanya sejarah ini juga mempunyai nilai guna yang namanya instruktif. Nah, apa itu instruktif? Instruktif itu adalah segala sesuatu yang sifatnya itu pemberian dorongan. Nah, contohnya begini, gue punya kisah nih. Jadi dalam artian ini dari temannya teman gitu ya, istilahnya ya. Ketika kita dalam posisinya ini diplomasi di soal pulau ya, waktu itu Sipa dan Ligitan. Ini kisah ya, dalam artian terus tapi bisa menjadi suatu
ada kesan di dalamnya. Ini sifatnya subjektif ya, jadi belum tentu bisa jadi fakta. Jadi pada waktu itu kata teman gue gitu sebenarnya, pada saat itu delegasi Indonesia ketika datang untuk penyelesaian kasus Sipa dan Legitan, dia membawa banyak ahli. Jadi banyak ahli hukum laut, ahli tanah, ya agraria dan lain sebagainya, banyak ahli, sampai ke ahli botani dia bawa istilahnya ke Mahkamah Internasional itu, bagaimana kita untuk mengambil kembali pulau kita itu. Sedangkan dari delegasi yang lain, delegasi Malaysia, dia hanya membawa beberapa ahli. Nah, dalam presentasi di muka mahkamah itu, banyak ahli itu berbicara banyak hal, dari sisi hukum dan lain sebagainya lah, apapun itu, dari hukum laut dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah masuk ke sesi yang negara lain itu, dia berbicara dalam mahkamah itu, ada satu ahli, hanya beberapa ahli, ada satu ahli ini datang, dia ini ahli sejarah. Dia membawa suatu manuskrip lama yang memang mengatakan pada saat itu wilayah Sipa dan Legitan, dalam artian pulau-pulau itu, adalah wilayah bekas milik kerajaan Inggris. Dan itu ada manuskripnya, dia bawa itu. Dan apa yang terjadi, memang itu kan fakta ya, sedorangan instruksi bahwa memang itu adalah kepunyaan daripada kerajaan yang pada waktu itu berkuasa. Nah, itu kan fakta sejarah. Pada akhirnya membuat segala orang ataupun ahli-ahli yang dibawa oleh negara kita pada waktu itu, kata teman gue nih, itu terdiam. Karena yang dibawa itu adalah sebuah fakta sejarah. Nah, itu adalah sebuah contoh nih guys. Jadi posisinya nilai guna sejarah dalam posisinya instruktif. Dia memberikan dorongan bahwasanya ada suatu hal yang memang pada akhirnya itu adalah sebuah fakta, dan fakta itu wajib untuk diamini. Nah, salah satunya adalah lewat manuskrip itu tadi. Itu contoh salah satunya ya. Pada akhirnya membuat dalam kasus yang pulau itu, jadi sana kan itu kembalinya ke negara sebelah gitu. Walaupun kalau misalkan kita bawa teman-teman waktu itu, teman-teman dari Andri atau apa, barangkali kita punya manuskrip lain yang lebih tua, jadi istilahnya kan menyatakan bahwasannya pulau itu memang milik kita gitu. Nah, itu soal bagaimana nilai guna sejarah dalam kajiannya kepulauan itu instruktif. Kemudian yang terakhir, Nugroho Susanto juga mengatakan bahwasanya sejarah ini juga punya nilai guna rekreatif. Nah, apa sih rekreatif itu? Rekreatif itu bahasanya rekreasi lah ya, memberikan suatu kesenangan. Anggaplah suasana yang menyenangkan apabila kita baca sebuah buku gitu kan, istilahnya kan sejarah, ya mungkin agak ringan bahasannya, sembari makan pisang goreng gitu istilahnya kan. Nah, itu ada teh manis atau teh tawar hangat-hangat di kala hujan. Nah, itu nikmat banget gitu istilahnya ya. Nah, itu sebuah kesenangan. Nah, itu bentuknya rekreatif teman-teman. Nah, dalam artian tertentunya itu membuat kesenangan yang sifatnya itu rekreasi. Nah, itu adalah nilai guna yang sifatnya rekreatif. Itu adalah 4 nilai guna menurut Nugroho Susanto. Pertama adalah tadi itu edukatif, keduanya inspiratif, ketiganya itu adalah instruktif, dan keempatnya itu adalah rekreatif. Nah, itulah keempat nilai guna. Dan kalau kita bicara soal hal lainnya nih, jadi misalnya terkait bagaimana sih kalau misalnya kita bilang itu nilai guna, tapi apa gunanya dalam kajian saat ini? Kayak kita ngomong, jadi apa gunanya itu masa lalu dan sekarang, semacam ada gubahan lagu yang pengen liriknya kayak gini, masa lalu biarlah masa lalu. Nah, itu dangdut misalnya kan, ya bahasanya masa lalu biarlah masa lalu gitu ya. Atau mungkin ada juga yang bahasanya juga lirikan lagu yang ngomong selamat tinggal masa lalu, yang itu tuh. Nah, ini kan sebenarnya kan dalam artian tertentu ya udah masa lalu ya masa lalu aja gitu misalnya ya. Sebenarnya sih guys, ya memang masa lalu ya itu masa lalu gitu ya. Bukan berarti masa lalu nggak bisa dipakai untuk masa kini. Nah, bahasanya gue ingin ngutip namanya John Dewey. John Dewey ini seorang filosof dari Amerika. Jadi dia ngomong begini, bahwasanya kalau kita belajar sejarah ini juga bisa dipakai dalam artian tertentu seharusnya untuk kepentingan juga di masa kini. Jadi bukan hanya soal masa lalu aja, ataupun pengumpulan benda yang ada di masa lalu di masa kini, seperti yang diambil orang-orang antiquarian tuh, gitu ya, mengoleksi hal-hal tertentu yang sifatnya jadul gitu ya.
Nah, kita bisa juga dapat ilham dalam masa lalu ini untuk kita pakai di masa kini. Jadi, gue mengutip nih pendapat dari Kunto Wijoyo. Misalnya sebenarnya ada 3 ya pola yang bisa kita pakai ini untuk bagaimana caranya sejarah ini bisa tetap nge-pace nih sama di masa kini dan bisa ikut serta dalam pembangunan. Pertama, dia bicara bahwasanya sejarah bisa masuk ke pembangunan dengan mengutip yang namanya ini contoh kerjanya sejarah perbandingan. Apa itu sejarah perbandingan? Bahasanya gini, sejarah yang melakukan perbandingan antara satu wilayah tertentu dan wilayah yang lainnya untuk diambil keputusan ya yang terbaik. Contoh, gue ngambil peristiwanya semisal gerakan mahasiswa nih. Gerakan mahasiswa pada tahun 70-an di Indonesia dengan gerakan mahasiswa 70-an di wilayah semisal masih Asia Tenggara ya, Thailand gitu ya. Kita bandingin posisinya. Apa sih yang membuat ini menjadi berbeda dan apa sih yang membuat kiranya gerakan di sana atau di Thailand nih misalkan itu lebih berhasil daripada gerakan Indonesia, jadi selainnya bisa mengembangkan rezim atau lain sebagainya. Kemudian ambil contoh lagi misalkan ada namanya program ekonomi ya. Kalau kita dulu punya namanya program ekonomi benteng. Nah, itu zaman masa Orde Lama ingin memproteksi kegiatan perekonomian pribumi agar bisa senantiasa meningkat dan menjadi makmur. Yang pada akhirnya kan munculnya kan ekonomi Alibaba tuh pada saat itu, yang pada akhirnya boro-boro makmur, jadi sebenarnya kan masih begitu-begitu aja, malah jadi bancakannya para elit. Nah, di Malaysia ini juga punya program serupa, namanya hampir sama gitu, sebenarnya program proteksi, yang pada akhirnya program proteksi itu dalam artian tertentunya ini bisa mengangkat harkat daripada pribumi di sana di Malaysia pada saat itu. Ini yang namanya kita bisa bilang sebagai suatu konsep sejarah perbandingan. Nah, ini bisa digunakan nih untuk bisa mengambil suatu keputusan yang tepat lewat berkaca pada perbandingan setiap peristiwa atau dua pola atau lebih peristiwa yang ada di masa lalu itu. Nah, keduanya kita bisa belajar ini menurut Kunto Wijoyo ya. Ini di pola yang namanya paralelisme sejarah. Apa itu paralelisme sejarah? Yaitu bahasa sederhananya ini gue bahasakan adalah membuat suatu keputusan berdasarkan suatu peristiwa di masa lalu. Membuat suatu solusi di masa kini berdasarkan pembelajaran atas peristiwa yang ada di masa lalu. Jadi bahasannya, contoh lagi pandemi COVID gini lah, lagi corona kan nih, posisinya kan. Nah sebenarnya posisi pandemi ini kan enggak dalam artian baru kali ini terjadi kan, di sejarah itu udah banyak ya posisinya ya. Pandemi itu udah banyak banget terjadi sebelum bahkan kita lahir ya, pada masa-masa tertentu. Ada namanya Black Death gitu ya, istilahnya di Eropa yang membunuh banyak orang pada saat itu. Kemudian ada namanya flu Spanyol ya, dan lain sebagainya lah, pandemi yang begitu mendunia pada saat itu. Nah, jadi posisinya guys, dalam tataran tertentunya kita bisa belajar dari setiap peristiwa itu. Dari setiap peristiwa pandemi itu, yang pada akhirnya ketika orang-orang pada masa kini belajar dari peristiwa di masa lalu itu, contohnya pandemi lah gitu misalnya kan, pada masa itu kita akan bisa mempunyai keputusan yang lebih bijak pada masa kini. Nah, yang ketiga, kemudian Kunto Wijoyo juga mengatakan ada yang namanya evolusi sejarah. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai bahan dalam artian tertentu pembelajaran ya sejarah agar dia tetap bisa pace atau tetap bersinggungan dengan masa kini. Evolusi sejarah ini semacam contoh begini ya, di sejarah itu pada masa lalu kita belum kenal tuh yang namanya mobil gitu ya, otomotif. Kita tahunya sado, dokar gitu ya, menggunakan binatang gitu ya ditariknya. Sampai kemudian kita mengenal mesin tuh, mulai kenal namanya mesin, kemudian muncul kendaraan-kendaraan roda 1, roda 2, roda 3 sampai muncul nama roda 4 itu mobil. Nah, konsep evolusi itu yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran kita gitu kan, agar kita bisa paham tuh segi-seginya seperti apa dan bagaimana kemudian pola-pola yang terjadinya sampai dengan saat ini gitu. Jadi dari segi itulah, proses itulah kita menjadi akan belajar. Nah, kurang lebih itunya guys, ada soal 3 itu bagaimana dari Kunto Wijoyo terkait sejarah itu bisa ngetes dengan masa kini. Pertama adalah soal sejarah perbandingan, kemudian yang namanya paralelisme sejarah, dan ketiga ada yang namanya evolusi sejarah. Nah, itu adalah ketiga konsep
yang dikemukakan oleh Dr. Wijaya. Oke guys, kurang lebihnya itu aja pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas hal-hal yang menarik lainnya masih di channel kita ini, Arungan, masih di soal sejarah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kita, ya syukur-syukur di share ya, dan follow kita di Instagram Arungan. Oke, ciao teman-teman, see you later.